Halo, balik lagi di channel Bakanime 9. Kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang player nomor 1 yang kembali untuk membalas dendam, dan yang belum nonton video sebelumnya tonton dulu agar ceritanya nyambung. Selamat menonton. Terlihat Hyunwoo sedang berada di suatu tempat. Dia berkata, "Jadi kau adalah penggemarku, dan karena kau Rare Dark Mage. Jadi kau bekerja untuk faksi baru, dan saat quest muncul, kau menyadari kalau mereka semua pemberontak. Apa begitu maksudmu?" Hyunwoo bergumam, "Mereka menghubungiku dan bilang kalau mereka punya informasi seputar skenario utama. Tapi mau dilihat bagaimanapun, ini mencurigakan." Seseorang itu berkata, "Akan ku beritahu kau nama grup mereka beserta nama pemimpinnya. Mereka dipanggil Alkil, dan nama pemimpinnya adalah Edward. Sekarang kau mau berteman denganku sesuai janjimu kan?" Hyunwoo yang mendengar itu bergumam, "Aku gak ingat pernah membuat janji kayak gitu." Lalu berkata, "Maaf, aku tak bisa berteman dengan seseorang yang tidak ku kenal." Seseorang menjawab, "Baiklah, lalu bagaimana kalau kamu mengenalku? Boleh kan?" Dia membuka topi jubahnya, ternyata dia seorang wanita. Hyunwoo hanya terdiam dan berkata, "Boleh aku pergi sekarang?" Wanita itu bertanya, Apa kau tidak mengenaliku? Tunggu. Beneran nih, alay bos tidak mengenalku?" Hyunwoo berjalan tanpa menghiraukan wanita itu. Dia bergumam, "Dia memang kelihatan tidak asing sih." Wanita itu berkata lagi, "Aku Suni, reporter nomor 1 yang tak terkalahkan." Suni, Hyunwoo mengingatnya dan berkata, "Oh ya, reporter Suni, dia adalah salah satu streamer paling terkenal di AWOL. Berkat dia yang bisa memberikan informasi dengan cepat dan akurat di streamnya. Komunitas streaming arena menyebutnya sebagai berita jam 9. Hyunwoo berkata, Pantas saja kau terlihat tidak asing." Suni menjawab, "Kamu kelewatan sekali." Hyunwoo berkata, "Jadi alasanmu mengambil hiatus panjang itu karena..." Suni menjawab, "Itu benar, aku ditangkap oleh para pemberontak, jadi aku tak bisa melakukan streaming." Hyunwoo berkata, "Apa kau sudah menghubungi Quincy?" Suni menjawab, "Mereka bilang kalau mereka tak bisa melakukan apapun untukku karena itu bukanlah bug." Karena player mencurigakan ini ternyata Suni, ada kemungkinan besar kalau informasi yang dia berikan itu benar. "Kalau aku bisa memanfaatkan kesempatan ini," Hyunwoo berkata, "mungkin akan aneh kalau menyebut ini permintaan maaf. Tapi apa kau mau melakukan collab denganku dalam sebuah streaming setelah skenario ini berakhir?" Suni menjawab, "Wow, beneran?" Hyunwoo bergumam, "Kalau aku punya informan orang dalam, berarti cuma aku yang bisa jadi yang terdepan." Suni berkata, "Kalau begitu ayo kita berteman." Hyunwoo hanya tersenyum. Suni bergumam, "Kalau aku collab dengan alay bos, aku pasti bisa mendapat 2 kali dari jumlah viewku yang biasanya. Aku akan mendapat uang, dan karena kami adalah pria dan wanita. Jadi di pertemuan pertama mereka, keduanya sama-sama memiliki niatan yang buruk. Kita beralih pada tempat Garon." Sistem berkata, "Exterminate the Tattooed Monster." Monster bertato diciptakan oleh mereka yang mengancam kekaisaran. Basmi mereka untuk mengurangi pengaruh mereka." Garon berkata, "Sudah 47, kau bisa membunuh sebanyak itu meski hanya pergi sendirian. Seperti yang diharapkan dari murid Duke Lebron." Sistem berkata, "Anda berhasil menyelesaikan Exterminate the Tattooed Monster. Anda telah menerima XP, Anda telah menerima 470 kontribusi kekaisaran." Garon berkata, "Pergi dan bunuhlah beberapa monster lagi. Semakin kita mengurangi kekuatan tempur mereka, semakin baik." Hyunwoo bergumam, "Apa aku harus terus mengulang quest ini kalau belum memenuhi persyaratannya? Ini pola RPG pasaran, tapi di dalam quest semacam ini, akan selalu ada pola tersembunyi." Hyunwoo menjawab, "Sebenarnya aku menerima beberapa informasi berguna." Garon menjawab, "Informasi?" Hyunwoo menjawab, "Nama dari grup pemberontak itu adalah Alkil. Dan nama pemimpin mereka adalah Edward." Garon berteriak, "Bagaimana kau bisa mengetahuinya?" Hyunwoo terdiam. Dia bergumam, "Tunggu, apa Garon sudah tahu?" Garon berkata, "Ya sudahlah. Kalau begitu kau pantas mengetahui kebenarannya." Hyunwoo bertanya, "Kebenaran?" Garon menjawab, "Semua orang berpikir bahwa pemberontakan yang terjadi terakhir kali itu didalangi oleh para Dark Mage. Tapi itu hanyalah sebatas ujung dari sesuatu yang lebih besar. Pemimpin Alkil adalah dalang yang sebenarnya, dan dia tidak lain adalah adik dari Yang Mulia. Dia adalah mantan pangeran kedua Edward,
Hyunwoo yang mendengar penjelasan itu bergumam. Pemimpin pasukan pemberontak adalah adik sang kaisar. Apa keluarganya hancur? Hyunwoo bertanya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Garon berkata, kau hanya harus menunggu hingga kami bisa menyaring informasi yang berguna selain dari yang kau bawa. Dari awal kaulah yang ditugaskan untuk memimpin penyerangan melawan para pemberontak. Itu sudah ditetapkan sejak saat Yang Mulia mengirimku kepadamu. Hyunwoo bergumam, wow, bukannya ini terlalu gampang, Garon berkata. Bagaimanapun kalau kau tak bisa memenuhi standarku, aku akan menggantikanmu dengan orang lain yang sudah kau bawa. Garon standar, Anda telah menempati posisi yang baik dalam rencana penaklukan pemberontak. Akan tetapi, Anda harus bisa menjaga posisi Anda saat ini. Agar bisa memenuhi standar Garon, mari terus memenuhi ekspektasi Garon sebelum penyerangan berskala besarnya dimulai. Hyunwoo bertanya, lalu kapan penyerangannya akan dimulai? Garon menjawab, kalau semua berjalan sesuai rencana. Itu akan memakan waktu kurang lebih sebulan, Hyunwoo bergumam. Aku harus naik 35 level sebulan, itu berarti aku harus naik level lebih banyak dari sekali dalam sehari. Garon berkata, sementara kau melakukannya apa kau bisa membantuku? Ini pasti akan sangat membantumu, Hyunwoo bergumam, kalau itu akan sangat membantuku. Berarti aku bisa mendapat banyak sekali XP darinya kan? Hyunwoo menjawab penuh semangat, tentu saja lagi pula kaulah pemimpin dari Imperial Rangers. Garon menjawab sembari memberi kertas pada Hyunwoo. Kau akan menemui Servhet sang Archmage di lokasi yang ditandai di peta ini. Yang harus kau lakukan hanyalah, berikan informasi yang kau miliki kepadanya. Dan kirimkan kepadaku balasannya, Servhet sang Archmage saat ini sedang fokus dalam mengerjakan penelitian sihirnya di dalam Ancient Dungeon. Beritahukan padanya situasi saat ini dan bawa kembali balasan darinya untuk Garon. Hyunwoo bergumam, yang perlu kulakukan cuma membawakannya informasi ini. Easy peasy, kok bisa questnya segampang ini? Hyunwoo membuka gulungan peta itu dan berkata, tak ada waktu lagi, aku akan langsung menemui Servhet Nim sekarang. Garon berkata, oh aku melupakan sesuatu. Hyunwoo merobek bagian peta tersebut, cahaya keluar dari kertas itu. Garon kembali berkata, meski dibilang membantu, tapi itu akan tetap sangatlah sulit. Kau salah besar kalau sampai meremehkannya, Hyunwoo menjawab. Hah, kenapa kau baru beritahu bagian pentingnya sekarang? Hyunwoo pun berhasil pindah dari tempat semula ke tempat baru. Dia terkejut ketika melihat sekelilingnya adalah ruang kelas. Dia berkata, ini ruang kelas, Garon, kalau kau cuma membuang-buang waktuku akan kubunuh kau. Tiba-tiba saja ada suara yang mengatakan, selamat datang di akademi paling bergengsi di Kekaisaran Luos Laek. Hyunwoo bertanya, suara apa itu, Laek, dan di mana Kekaisaran Luos itu? Suara itu kembali terdengar dan berkata, Laek dibagi menjadi 10 level. Dan Anda baru bisa lanjut ke level berikutnya setelah memenuhi persyaratan tertentu. Anda sekarang akan memasuki level pertama. Level pertama mengharuskan Anda untuk melalui tes dasar pengetahuan mengenai Kekaisaran Luos. Bacalah buku yang berada di atas meja dan selesaikan tesnya. Hyunwoo bergumam, tes, dan kau menyuruhku membaca buku. Suara itu berkata, Anda memiliki waktu 30 menit, sisa waktu sekarang 29,59. Hyunwoo bergegas menarik kursi dan berkata, sialan, kenapa juga game membuatku harus membaca buku? Sejarah Luos, ini tebal, kelihatannya ada lebih dari 300 halaman. Siapa yang mengira kalau aku akan berakhir menggunakan kemampuan membaca cepat? Yang ku pelajari saat masih muda ketika sedang bermain game. Hyunwoo mulai membaca buku tersebut, merupakan satu-satunya kekaisaran yang ada di benua ini. Luos didirikan oleh kaisar pertama Akan, berbeda dengan era saat ini. Itu adalah spesies humanoid memiliki kekuatan yang cukup besar. Akan bertarung memperebutkan kebebasan umat manusia. Lute sang Archmage berteori bahwa akan dapat menyatukan benua ini karena dia merupakan seorang giant bukan manusia. Dia bisa berpikir demikian karena semua anggota keluarga kerajaan memiliki fisik yang besar dan sangat kuat. Tapi karena jalan manusia tertentu dapat memiliki trait dari spesies yang berbeda. Teorinya kemudian dengan cepat memudar menjadi samar-samar. Teritori Kekaisaran Luos meluas hingga kurang lebih setengah dari benua. Dan sisanya dimiliki oleh spesies humanoid dan para monster.
Ada banyak ras yang termasuk ke dalam spesies humanoid. Seperti Lycanthrope, Elf, Orc, dan Dwarf, di antara mereka. Yang paling bertentangan dengan umat manusia adalah Lycanthrope dan Elf. Hyunwoo selesai membaca buku tersebut, dia tersenyum saat dia menyelesaikan tantangan di waktu yang tepat. Hyunwoo berkata, ini ternyata lebih seru dari dugaanku. Rasanya seperti membaca novel fantasi, suara itu berkata kembali. Tesnya akan dimulai sekarang, silakan jawab pertanyaan yang diberikan pada lembar ujian. Anda dapat lanjut ke level berikutnya apabila berhasil memperoleh skor minimal 80. Hyunwoo bertanya, apa itu lembar ujiannya? Bukannya tes biasanya ditulis di kertas dan dijawab menggunakan pulpen. Kok bisa ada yang berpikir lebih baik menggunakan tablet batu daripada kertas? Hyunwoo melihat semua pertanyaan yang ada di batu itu, dia berkata, "Yah, mau gimana lagi, beginilah cara menjawabnya, bukannya kebanyakan orang takkan bisa menulis jawaban seperti ini. Bahkan meski mereka tahu harus melakukannya, ya itu tidak penting juga. Yang penting aku bisa." Tapi tanpa Hyunwoo sadar sebenarnya di sampingnya sudah tersimpan pulpen, tapi ya terserah dia sajalah. Informasi pun muncul bahwa jawaban Hyunwoo semua benar. Dia akan menerima hadiah dan lanjut ke level kedua, sistem berkata. Anda telah menerima XP, kemudian muncullah cahaya. Hyunwoo berkata. Itu memberikan banyak XP, aku yakin kalau aku pasti akan bisa naik level setidaknya 3 kali kalau bisa sampai ke level 10. Aku bisa mendapatkan XP dengan sangat mudah di sini. Mantap betul, tes macam apa ya yang ada di level 2? Hyunwoo melewati portal itu namun tanpa dia sadar, sebenarnya dia masih berada di tempat yang sama. Hyunwoo berkata, ruangan kelas lagi. Saat Hyunwoo melirik ada seseorang yang sedang duduk di sana, Hyunwoo berkata, sejak kapan, ada orang di sana? Pria itu berbaring dan berkata, saat dia terbangun ternyata itu LeBron. Hyunwoo berkata, Master, LeBron juga menjawab, muridku, kenapa kau ada di sini? LeBron yang sedang duduk berkata, kau seharusnya sedang berada di Red Mountain, kenapa malah ada di sini? Hyunwoo menjawab, Garon Ning menyuruhku untuk bertemu dengan Servant Nim di sini. Aku harus membawakannya kabar dan kembali dengan jawaban darinya. LeBron bertanya, Garon menyuruhmu menemui Servant, dia cuma mengirimu kemari karena dia malas membaca. Hyunwoo berkata, membaca? LeBron berkata, di sini, level 1 dan level 2 mengharuskanmu untuk membaca buku supaya bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Bukunya berubah setiap kali kau kemari, jadi kau harus selalu membaca buku yang berbeda. Hyunwoo bergumam, jadi aku juga harus membaca buku ya di level 2. LeBron bertanya, apakah kau mau ikut denganku untuk menemui Servant? Atau kau ingin menyelesaikan dungeon ini saja dengan kemampuanmu sendiri? Oh ya, ngomong-ngomong, dungeon ini memberikanmu hadiah yang hebat. Kau bisa dapat artefak dan kemampuan dari Luos kuno. Dan kalau kau beruntung, kau juga bisa mendapat potion seperti eliksir. Hyunwoo menjawab, aku akan tetap di sini jadi Anda bisa pergi. Kalau hadiahnya bagus aku harus melakukannya. Aku akan menyelesaikan dungeon ini. LeBron berkata, kalau begitu aku pergi dulu, semoga beruntung muridku. Hyunwoo menjawab, siap masterku. Hyunwoo kembali pada kegiatannya, dia mengisi semua pertanyaannya dengan benar. Suara gaib itu muncul dan berkata, Anda berhasil menjawab seluruh pertanyaannya dengan benar. Anda akan menerima hadiah dan lanjut ke level 3, Hyunwoo berkata. Yes, level 2 selesai, sesuai dugaanku level 2 tidak jauh berbeda dari level 1. Itu cuma berubah dari pertanyaan seputar sejarah menjadi seputar seni dan budaya. Ini tidak sulit, apa karena memang baru permulaan ya? Tapi aku penasaran kenapa aku harus menulis jawabannya seperti itu. Apa menulis di batu itu adalah ujian yang sebenarnya? Hyunwoo beralih ke tempat selanjutnya, saat tiba dia sedikit terkejut dan berkata, sekarang malah jadi laboratorium, bukan ruang kelas lagi. Suara gaib itu berkata, level 3 akan menguji magic. Yang mana merupakan dasar dari segala hal, cukup masukkan magic ke dalam 3 kelereng yang berada di atas meja berdasarkan pola energinya. Anda memiliki waktu 60 menit, Hyunwoo teringat sesuatu dan berkata. Ini mirip seperti saat event Battle Royale, itu mudah. Habisnya, akulah yang mencetak rekor baru di sana. Di sisi lain ada seseorang yang sedang memperhatikannya di jendela status.
Dia Servehad terkejut ketika melihat Hyunwoo dengan cepat memindahkan magic ketiga kelereng itu. Dia berkata, apa-apaan bocah itu, dia muridmu di mana kau menemukan monster sepertinya? LeBron tidak menjawab pertanyaan Servehad, dia duduk di kursi Servehad sembari menikmati secangkir teh. Dia berkata, teh ini cukup enak. Servehad kesal dan berkata, hei, apa yang kau lakukan di tempat dudukku? Bukannya kau bilang kalau muridmu adalah seorang petualang? Apa kau yakin hal itu? LeBron menjawab, petualang ya petualang. Apa penglihatanmu memburuk ya? Servehad memperlihatkan apa yang sedang Hyunwoo lakukan, dia berkata. Lihat ini, apa kau pernah melihat petualang yang bisa melakukan sesuatu seperti ini? LeBron, kau pasti tahu kalau tes pertama dan kedua, mengharuskanmu untuk menggunakan pulpen besi dengan Sarnes Spellkan. Dan bagaimana bisa ada orang yang menulis jawaban dengan menggunakan jarinya? LeBron menjawab, oh aku juga lelah mencari pulpennya. Jadi aku juga menggunakan jariku, taruhlah pulpennya di tempat yang lebih mudah terlihat. Servehad berkata, oh jadi itu kau, lalu dia kembali melihat jendela status, dia masih terkejut dan berteriak. Apa, dia sudah menyelesaikan level 3, bahkan muridku sendiri hampir tidak bisa menyelesaikan level 3. Aku jadi ingin tahu bagaimana keadaan Mason saat ini. Aku jadi kangen padanya hari ini, beralih pada Hyunwoo yang sudah menyelesaikan level 3 dengan sisa waktu 54 menit 13 detik. Suara gaib itu berkata, Anda berhasil menyelesaikan tesnya. Anda akan menerima hadiah dan lanjut ke level 4, notifikasi muncul. Anda telah menerima XP, Anda telah menerima skill proficiency, dan menerima skill-skill lainnya. Hyunwoo yang melihat itu berkata, wah, semua skillku yang berhubungan dengan magic meningkat satu rank atau lebih. Aku harus menyelesaikan dungeon ini, aku harus menyelesaikannya. Bahkan meski Master bilang kalau itu akan membunuhku. Lagi pula ini tidak sesulit yang kubayangkan, kalau berjalan lancar. Aku mungkin akan bisa menyelesaikannya hari ini. Hyunwoo melanjutkan level 4 dengan bertarung dengan Swordman. Di level 5 dia melawan Swordman dengan beradu panco. Di level 6 dia menyelesaikan semua tantangan ala-ala ninja benteng Takeshi. Di level 7 dia menyelam entah mencari apa, lalu suara gaib itu berkata, Anda berhasil menyelesaikan tesnya, Anda akan menerima hadiah dan lanjut ke level 8. Status window Kang Hyunwoo level 144, Hyunwoo berkata, aku sudah level 144, aku naik level 4 kali di dalam dungeon ini. Garon, kau orang yang baik. Hyunwoo beralih ke tempat berikutnya, dia berkata, aku penasaran akan ada hadiah apa yang menunggu di level 8. Suara gaib muncul dan berkata, level 8 adalah sebuah tes mengenai ancaman tersembunyi dari ras Humandit di dalam kekaisaran. Anda harus bertarung melawan makhluk panggilan dan menang. Kemudian muncul seseorang yang Hyunwoo kenali, dia terkejut dan berkata, Dakan, itu pasti bukan dirinya yang asli kan? Suara gaib berkata. Makhluk panggilan merupakan chimera yang diciptakan berdasarkan ingatan seluruh murid dari Leiak. Itu mungkin akan lebih kuat ataupun lemah dibandingkan dirinya yang sebenarnya. Hyunwoo bergumam, dari semua ras humanoid yang ada, aku tak menyangka kalau yang akan muncul itu Dakan. Baguslah kalau dia mungkin lebih lemah, suara gaib berkata. Tes level 8 akan dimulai setelah Anda berteriak mulai. Hyunwoo memanggil Tangi, Tangi berkata, tempat apa ini Master bodoh? Ini tidak terlihat seperti Black Forest, jadi kenapa ada paman di sini? Tangi berkata pada Hyunwoo, apa kau bertarung melawannya lagi? Hyunwoo menjawab, itu bukanlah Dakan Nim, itu semacam dummy yang dibuat untuk tes. Tangi berkata, oh begitu ya, kalau begitu ayo kalahkan si palsu itu. Aku kelelahan akhir-akhir ini karena selalu kerja lembur. Hyunwoo berkata, aku takkan membuatmu bertarung, cukup berikan aja aku buff-nya. Sistem berkata, Anda menerima Spirit of a Bear Strength and Constitution Anda telah meningkat. Anda menerima Forest Blessing Defense Anda telah meningkat. Stamina akan pulih secara berkala. Hyunwoo terdiam lalu berteriak sambil memukul kepala Tangi. Sebenarnya aku agak kesal kepadamu, lain kali bilang saja kalau kau tak mau. Peliharaan macam apa yang malah begitu di saat masternya akan bertarung? Tangi menjawab sambil menangis. Dasar master bodoh egois, pantas saja tak ada perempuan yang menyukaimu. Hyunwoo berjalan menghampiri lawannya, dia bergumam, setelah kupikir-pikir,
cuma Dakan saja yang pernah mengalahkanku. Aku harus pergi dan mengajaknya bertarung lagi kapan-kapan, kau akan jadi bahan latihanku. Mari kita mulai. Dakan itu memancarkan mata yang menyala, dia mengaung. Cloning Dakan itu melompat untuk menyerang Hyunwoo. Hyunwoo mengaktifkan Master of Combat, Stat Fighting Spirit, dan Heart of a Murderer. Hyunwoo menahan serangan cloning Dakan dengan pedangnya. Dakan dan Hyunwoo sama-sama melepaskan serangan hingga membuat percikan cahaya yang dahsyat. Keduanya pun sama-sama terpental, namun mereka masih bisa menahan agar tubuhnya tidak ambruk. Mereka berdiri berhadap-hadapan. Hyunwoo berkata, dia terlalu kuat. Aku bisa mengira-ngira kemampuannya setelah beradu pedang dengannya. Setidaknya dia berada di level 180, tapi ini akan mengembalikan keadaan. Hyunwoo mengaktifkan Gian Strength dan Gian Spirit. Hyunwoo kembali menyerang cloning Dakan dengan pedangnya. Di sini terlihat awalnya Dakan bisa membuat Hyunwoo mundur, namun kemudian dia kewalahan untuk menghadapi kekuatan Hyunwoo. Hyunwoo pun berhasil menebas bagian bahu Dakan dengan pedangnya. Hyunwoo yang berhasil melukai sebagian tubuh Dakan itu tertawa. Namun saat Hyunwoo melirik, rupanya Dakan sudah kembali melayangkan serangan. Namun Hyunwoo masih bisa menghindarinya, tapi Hyunwoo juga jadi kewalahan ketika kekuatan Dakan bisa lebih cepat dari sebelumnya. Hyunwoo berkata, apa dia jadi lebih cepat dari sebelumnya? Tunggu, Hyunwoo hampir terkena pedang Dakan namun bisa menghindar dengan beberapa senti saja. Hyunwoo bergumam, apa statusnya meningkat setiap kali staminanya berkurang. Durasi Gian Strength milikku cuma tersisa 2 menit lagi. Aku harus bisa mengalahkannya sebelum durasinya habis. Hyunwoo bergerak menyerang Dakan dengan cepat. Dia berhasil melukai bagian tubuh Dakan yang lainnya. Dakan itu mengamuk, dia mendorong Hyunwoo hingga membuat Hyunwoo terpental jauh. Hyunwoo menggunakan skill Heavenly Dark Steps. Hyunwoo belum bersiap. Namun Dakan sudah berada tepat di depan wajahnya. Mereka bertarung dengan sisa kekuatan masing-masing, hingga membuat sekitar area pertarungan itu hancur lebur. Sistem berkata Gian Strength telah dinonaktifkan, Stats Strength menurun. Gian Spirit dinonaktifkan, Stats Strength menurun. Tangi yang melihatnya bergumam. Mereka bertarung terlalu barbar, terlihat keduanya sama-sama terdampar karena kelelahan bertarung. Dan pada akhirnya Dakan pun menghilang. Hyunwoo terbangun dan berkata, hampir saja, padahal ini cuma kloningan yang dibuat dari data milik Dakan. Entah sekuat apa Dakan yang aslinya, suara gaib berkata. Anda berhasil menyelesaikan tesnya, Anda akan menerima hadiah dan lanjut ke level 9. Sistem pun muncul dan menunjukkan peningkatan stat fighting spirit sebanyak 100. Hyunwoo berkata, wow, 100 stat fighting spirit dalam sekali jalan. Padahal mau sebanyak apapun aku grinding, palingan cuma akan meningkat 1 atau 2. Dan semua statku meningkat sebanyak 10, aku suka dengan hadiahnya dan tinggal tersisa 2 level lagi. Hyunwoo melangkahkan kakinya namun dia muncul di tempat yang sama. Dia berkata, Kolosem lagi, suara gaib berkata. Selamat datang di level 9, di sini Anda akan diberi cobaan agar dapat memiliki hati yang terbuat dari baja. Contohnya, mungkin Anda akan dikhianati oleh seseorang yang Anda cintai. Bertarunglah melawan seseorang yang Anda cintai dan dapatkan hati baja. Hyunwoo berkata, melawan seseorang yang aku cintai. Tangi berkata, seseorang yang Master Bodoh cintai, apakah itu aku? Hyunwoo terdiam dan bergumam, tes ini aku bisa saja gagal menyelesaikannya kalau tidak berhati-hati. Kalau aku harus melawan seseorang yang aku cintai, mungkin berarti aku harus mengalahkannya agar bisa mendapat hadiah. Kalau sampai almarhum ayahku atau ibuku yang muncul, aku takkan mungkin bisa menyakiti mereka, suara gaib berkata. Mencari seseorang yang dicintai dari data player, analisa data selesai. Sebuah dummy dari orang yang Anda cintai telah dibuat. Anda harus menang melawannya dalam pertarungan. Hyunwoo dan Tangi seketika terkejut melihat Yongchan-ku yang akan jadi lawannya. Tangi berkata, dasar Master Bodoh idiot, Hyunwoo menjawab. Hei, kenapa kau tiba-tiba bilang begitu? Hyunwoo bergumam. Yongchan, ini pasti berdasarkan dari ingatanku. Dia adalah teman yang selalu menemaniku hingga saat ini. Penyelamat yang memberikanku kesempatan kedua, dialah keluarga yang selalu membantuku melewati segalanya. Kalau aku harus mendeskripsikan dia dalam satu kalimat, Hyunwoo berkata, aku takkan pernah bisa membalas segala yang sudah kau lakukan untukku. Tapi,
Tanpa basa-basi Hyunwoo langsung memukul wajah Yongchan. Dia tersenyum sembari berkata, ini dan itu adalah hal yang berbeda bukan? Hyunwoo terus memukul Yongchan tanpa jeda dan tanpa rasa bersalah. Hyunwoo berkata, Yongchan tak ada yang namanya rasa benci di antara kita kan? Aku bersyukur karena kaulah yang muncul, brengsek, haduh bagaimana ini padahal kau selalu baik padaku, akan ku traktir McD malam ini aku janji. Hyunwoo menghajar Yongchan tanpa rasa kasihan sama sekali. Dia menghajar wajah Yongchan sampai babak belur. Tangi yang melihat itu berkata, aku lega untung saja bukan aku yang muncul. Di dunia nyata Yongchan yang sedang memasak berkata, tiba-tiba rasanya aku ingin memukul Hyunwoo. Suara gaib berkata, Anda berhasil menyelesaikan tesnya. Anda akan menerima hadiah dan lanjut ke level 9, sistem berkata. Anda memperoleh skill baru, Indomitable Spirit. Anda memiliki hati yang tak tergoyahkan. Hati baja Anda mendominasi tubuh Anda, Hyunwoo berkata. Skill unik yang bisa membuatku kebal terhadap efek status. Yey aku cinta arena, di jendela status Surpat berkata. Dia coba lihat dia, dasar manusia keji bagaimana bisa dia mengalahkan orang yang dia sayangi begitu saja. LeBron berkata, ketika aku baru mencapai level 9, kau yang muncul sebagai lawanku. Jadi aku juga bersenang-senang dengan itu, Surpat berkata. Murid dan guru sama saja sama-sama kriminal, LeBron berkata. Kriminal itu agaknya berlebihan, Hyunwoo muncul di belakang LeBron. Sistem mengatakan, Anda berhasil menyelesaikan level 9 sekarang Anda akan dipindahkan ke level 10. Hyunwoo dan Tangi terdiam ketika melihat LeBron dan Surpat mengobrol. Hyunwoo memanggil, Master, LeBron menengok dan menjawab. Oh kau sudah sampai muridku, Hyunwoo berkata, aku tadi masuk ke gate yang menuju ke level 10. Jadi kenapa aku malah tiba di sini, tunggu apa kau musuhku? LeBron berkata, kalau begitu kau takkan punya kesempatan untuk menyelesaikannya. LeBron bertanya pada Surpat, karena kau bilang begitu kemana perginya level 10 Surpat? Surpat terkejut dan menjawab gugup, itu rusak, Hyunwoo terkejut dan berkata. Hah kenapa rusak? Surpat berkata, ya itu rusak ketika aku sedang melakukan penelitian. Akan butuh waktu beberapa bulan sampai itu bisa pulih seutuhnya. LeBron berkata, kau memanggilku kriminal tapi kau malah seperti teroris. Hyunwoo masih terdiam dia bergumam, tapi aku butuh hadiah level 10. Hyunwoo berkata, apa aku bisa kembali kemari setelah level 10 pulih? Surpat berkata, aku akan memberimu beberapa teleport scroll. 5 seharusnya sudah lebih dari cukup kan? Hyunwoo bergumam. 5 teleport scroll untuk ke tempat ini, wow bahkan kalau aku menggunakan satu aku masih punya 4 lagi. Aku harus berikan beberapa pada Yongchan nanti, Hyunwoo begitu bahagia sampai lupa tujuan dia ke situ untuk apa. Surpat kembali berkata, jadi ada urusan apa kau datang ke sini? Murid LeBron, Hyunwoo berkata, Garonim menyuruhku menyampaikan pesan. Katanya faksi pemberontak yang bernama Ahil sudah muncul. Surpat berkata, Ahil, apa itu benar-benar Ahil? Bagaimana bisa kau tahu itu? Hyunwoo berkata, ada seorang petualang di sana yang memberitahukanku. Surpat berkata, jadi kita punya agen di dalam sana, kalau kita bisa menemukan lokasinya. Takkan sulit bagi kita untuk menyingkirkan mereka, LeBron berkata. Kita sudah memerangi mereka selama beberapa dekade sekarang. Jadi tinggal masalah waktu bagi kita untuk mengakhirinya. Muridku katakan ini pada Garon, kita berdua akan bergabung dalam penyerangan. Jadi persiapkan itu dengan matang, Hyunwoo bertanya. Apa itu berarti? Lalu bergumam, karena mage serta swordman terbaik di kekaisaran akan ikut serta. Maka pertarungan berskala besar akan segera terjadi. Hyunwoo kembali ke tenda dan berkata, Garonim, aku sudah menerima balasan dari Surpat Nim. Garon berkata, kau sudah kembali, kau tak memalsukan perjalananmu kan? Hyunwoo berkata, dia bilang padaku kalau alasanmu mengirimku ke sana adalah karena kau tak mau membaca buku-buku itu. Garon bertanya, oh jadi kau benar-benar ke sana? Hyunwoo berkata, Master dan Surpat Nim bilang mereka berdua akan ikut dalam penyerangannya. Garon berkata, kalau mereka berdua bergabung dengan kita. Aku jadi merasa tenang, kerja bagus, sistem mengatakan. Anda telah menyelesaikan Armage Surpat, Anda menerima XP. Anda naik level, stamina dan magic telah pulih sepenuhnya. Anda menerima hadiah dari Garon,
Hyunwoo memasang wajah bahagia, dia bergumam. Hadiah, tapi Hyunwoo juga langsung memasang wajah datar dan berkata, bukannya kau punya sesuatu yang mau diberikan padaku? Garon menjawab, aku sudah memberikannya padamu. Hyunwoo bertanya, permisi, berikan apa kau padaku? Garon menjawab, evaluasiku terhadapmu, sistem berkata, Anda telah menempati posisi yang baik dalam rencana penaklukan pemberontak. Akan tetapi Anda harus bisa menjaga posisi Anda saat ini. Agar bisa memenuhi standar Garon, mari terus memenuhi ekspektasi Garon sebelum penyerangan berskala besarnya dimulai. Hyunwoo yang melihat jendela status bergumam, setelah diperhatikan. Level yang dibutuhkannya berubah dari 175 menjadi 170. Hadiah pala kau, Garon kembali berkata, kalau begitu, temui aku lagi setelah kau berhasil mencapai standarku. Hyunwoo hanya menggerutu kepada Baron, dan setelah itu jadwal Hyunwoo menjadi tidak karuan. Dia berkomitmen untuk menyelesaikan quest sebelum dia kembali melakukan streaming. Dia hanya tertidur rata-rata 4 jam sehari, dan menghabiskan sisanya 20 jam untuk grinding. Pada hari kelima kesibukannya yang mengerikan, Tangi berkata, Master bodoh, kumohon jangan cari aku. Tangi yang pergi ke Buzzing Island dan Hyunwoo yang meneruskan farmingnya tanpa Tangi. Lalu pada akhirnya usahanya membuahkan hasil, kira-kira seminggu setelah dia memulai grinding. Hyunwoo mencapai tujuannya, yaitu naik level ke 170. Saatnya Hyunwoo mendatangi Garon untuk memenuhi standarnya. Namun wajah dan tubuh Hyunwoo kelihatan berbeda, dia sangat mengerikan. Hyunwoo berkata, aku tiba Garon Nim. Garon berkata, Mah terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Baiklah, kau sudah lolos, Hyunwoo bergumam, dari mananya aku terlihat lebih kuat. Garon berkata, mulai sekarang kau akan bekerja sama dengan pasukan kami. Kau menjadi petualang pertama yang bergabung ke dalam pasukan. Sistem berkata, Anda telah menyelesaikan Garon standar. Anda menerima XP dan menerima quest baru, Anda telah bergabung ke dalam pasukan. Anda memperoleh titel First Special Force Member, sebuah titel yang diberikan kepada anggota pertama. Wajah Hyunwoo yang awalnya terlihat sangat kelelahan kini berubah menjadi sangat bahagia. Garon yang melihat ekspresi Hyunwoo yang cepat berubah bergumam. Kenapa tiba-tiba dia terlihat sangat senang? Hyunwoo bertanya. Di mana markas Ahil? Garon menjawab, aku hanya tahu kalau itu berada di suatu tempat di Kunta Plate. Hyunwoo bergumam, Kunta Plate di antara semua situs pemburuan yang tersedia di Rugged Mountain. Itulah yang paling sulit, tempat itu dihuni oleh spesies monster yang disebut Kunta. Mereka mirip seperti gorila yang memiliki tinggi sekitar 4 meter. Mereka kuat dan tangguh, serta punya kecerdasan yang tinggi dan mampu membaca pergerakan player. Mereka adalah monster yang sulit dilawan, Hyunwoo bergumam. Masalah yang lebih besar daripada Kunta, Garon berkata. Kembalilah kemari ketika kita sudah mulai bergerak. Hyunwoo berkata, baiklah, dan bergumam, adalah Kunta Plate yang sekarang menjadi tanah sengketa. Marco dari Guild Mano, Mascherano dari Red Bull Amerika, dan bahkan Jung Hanbek dari Jet Telkom, ketiganya saling bertarung memperebutkan Kunta Plate. Hyunwoo kembali ke dunia nyata, dia langsung merebahkan badannya di atas kasur sambil berkata, haha, mari lupakan itu sejenak untuk sekarang, setelah ku ingat-ingat akan ada sebuah pet besok. Mungkin aku harus mendapatkan info dari siarannya, sebelum siaran itu dimulai. Hyunwoo yang kelelahan pun tertidur. Dalam siaran tersebut terlihat Sunny yang berkata, halo semuanya. Aku adalah reporter, yang dengan cepat menyampaikan berita terbaru mengenai arena. Sunny, hari ini aku sedang bersama dengan seorang analis top dari arena. Yaitu Sunchip. Sunchip menyapa semua penonton dengan memperkenalkan diri. Sunny berkata, Sunchip, apa kau bisa menjelaskan pet besok untuk kami? Sunchip berkata, 3D Class Advancement, Sige Mode dan juga Pet Contest. Itulah ketiga kategori besarnya, karena 3D Class itu merupakan fitur yang cuma tersedia. Karena 3D Class itu merupakan fitur yang cuma tersedia bagi pengguna level 200 ke atas. Akan ada banyak persyaratan yang ketat untuk membukanya. Pengguna biasa-biasa saja yang dengan kelas khusus akan merasa kesulitan untuk membuka 3D Class mereka. Sunny bertanya, oh benarkah? Sunchip berkata, bukankah kau juga berpikir demikian? Ada banyak sekali perbincangan mengenai isi keseimbangan di dalam game.
Jadi aku yakin kalau Quincy sudah memberikan kita solusi yang tepat. Sunny bergumam, aku memilih kelas khususku Master of Corps tanpa suatu alasan. Kurasa aku cuma akan menyusahkan diriku sendiri, Sun Chip berkata. Yang kedua si game mode, itu hanya akan tersedia untuk e-sport. Jadi kurasa Quincy sudah bekerja sangat keras untuk itu. Aku yakin mereka akan sukses, Sunny berkata. Banyak guild serta pro gamer yang bersedia membeli kastil dengan harga tinggi. Supaya mereka bisa ikut berpartisipasi, Sun Chip berkata. Dan yang terakhir adalah pet contest, itu adalah kontes untuk memilih pet yang paling menawan. Jadi kau tak boleh melupakan yang satu ini, pet milik Aleybos yaitu Tangi. Karena Tangi semakin populer ketertarikan orang-orang terhadap pet menjadi meningkat. Jadi kurasa konten tentang pet juga akan sukses. Quincy mungkin harus memberikan kompensasi kepada Tangi. Dan menurutku Tangi yang akan mendominasi event ini. Nah jadi semua orang berekspektasi bahwa Tangi lah yang akan menang di dalam pet contest di kemudian hari. Dan hari di mana diadakannya pet contest sudah tiba. Terlihat banyak sekali player yang membawa berbagai macam pet. Ada burung, ular albino dan banyak model lainnya, seseorang bertanya pada temannya. Hei apa Aleybos gak streaming hari ini? Temannya menjawab. Dia sudah bertaruh dengan viewernya sepertinya dia masih libur sampai hari ini. Seseorang itu berkata, wah beneran, apa dia bahkan akan datang ke kontes ini? Kalau tidak, Thunderboltku mungkin akan punya kesempatan untuk menang. Itu macan apa Pikachu ya guys bentuknya sungguh aneh. Dan ternyata si Hyunwoo alias Aleybos ini datang ke kontes tersebut. Saat dia berjalan, semua mata tertuju padanya, semua terkejut karena bisa melihat Aleybos secara langsung. Bahkan beberapa orang mengabadikan dirinya dengan membuat video untuk diposting di media dan komunitas masing-masing. Banyak yang berteriak, wah ada Aleybos di sini, Hyunwoo yang mendengar hanya tersenyum dan bergumam. Mana mungkin sih aku tak datang kalau ada hadiahnya. Ini lebih cepat sehari dari perjanjiannya. Tapi mungkin aku harus mengambil kesempatan ini untuk melakukan streaming. Memang manusia satu ini gila akan hadiah ya guys. Hyunwoo pun mengeluarkan Tangi di tengah banyaknya kerumunan. Tangi keluar dan berkata, apa kau memanggilku wahai master bodoh? Dan ya jangan tanya Tangi terkejut apa tidak. Ya sudah jelas pasti dia terkejut saat melihat banyak manusia yang terpana kepadanya. Tangi langsung berlari memanjat tubuh Hyunwoo dan duduk di bahunya sambil berkata, manusia-manusia ini menatapku master bodoh. Hyunwoo menghiraukan perkataan Tangi dan berkata, baiklah mungkin judulnya begini saja. Dan tiba-tiba Tangi terkejut dia berkata, apa itu? Hanya ada Tangi, The Tangi Show. Dan video pun bersambung terima kasih yang sudah menonton, terus support channel kami agar kami semakin berkembang, sampai jumpa.